Orang Wahabi yang ngotot menganggap Abu Jahal CS beriman dan bertauhid rububiyah setelah tahu bukti kekafiran dan kesyirikannya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, maka hukumnya kufur dan syirik. Benarkah Abu Jahal beriman dan bertauhid rububiyah sebagaimana diyakini dan dibela oleh orang-orang Wahabi? Abu Jahal katanya beriman, mukmin dan bertauhid rububiyah. Atau ulama salafi Wahabi justru sangat bodoh masalah ini. Ini yang akan kita bicarakan. Nah, dalam akidah Wahabi, Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang musyrik yang seagama dengan keduanya, kata Wahabi, itu beriman dan mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah. Bahwa hanya Allah yang menciptakan, memberi rizki, memberi kehidupan, memberi kematian, mendatangkan bahaya dan manfaat. Sedikit pun mereka, Abu Jahal dan Abu Lahab, tidak syirik dalam hal keyakinan tersebut. Demikian akidah kaum Wahabi. Ini akidahnya Wahabi. Bagaimana tanggapan kita? Beberapa ayat Al-Quran berikut ini membongkar kebohongan kaum Wahabi tersebut. Ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum 'izza." Maryam ayat 81. Dan mereka, orang-orang musyrik, mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka. Quran surah Maryam ayat 81. Maksudnya apa? Yukhbiru ta'ala 'anil kuffar al-musyrikin bi rabbihim annahum ittakhadhu min dunihi alihah litakuna tilkal alihatu 'izzan ya'tazzuna biha wa yastanshirunaha. Ini tafsir Ibnu Katsir ya, Ibnu Katsir dalam tafsirnya juz 5. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambarkan tentang orang-orang kafir yang mempersekutukan Tuhan, yang syirik, bahwa mereka orang kafir mengambil sesembahan-sesembahan selain Allah agar sesembahan itu menjadi pelindung dan penolong bagi mereka. Artinya, orang kafir seperti Abu Jahal dan Abu Lahab itu punya keyakinan kalau berhala-berhala itu bisa menolong dan melindungi mereka berdasarkan ayat tadi. Ini ayat pertama. Ini jelas mengungkap kebohongan keimanan dan tauhidnya Abu Jahal. Ayat kedua, Allah berfirman, "Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yansharun." Yasin ayat 74. Mereka, orang-orang musyrik, mengambil sesembahan-sesembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Maksudnya bagaimana? Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, yaqulu ta'ala munkiran 'alal musyrikin fi ittikhadhihim al-andad alihatan ma'allah yabtaghuna bidzalik an tansurahum tilkal alihah wa tarzuqahum wa tuqarribahum ila Allah zulfa. Tafsir Ibnu Katsir. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan seraya menolak terhadap orang-orang musyrik yang mengambil sekutu-sekutu sebagai sesembahan bersama Allah. Mengapa orang musyrik itu mengambil sekutu-sekutu sebagai sesembahan bersama Allah atau selain Allah? Mereka berharap agar sesembahan itu menolong mereka, memberi rizki dan mendekatkan mereka kepada Allah. Ini ayat tadi. Artinya apa? Abu Jahal, Abu Lahab itu kafir dan syirik secara rububiyah. Ayat ketiga, Allah berfirman, "Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uh." Al-Hajj ayat 12. Ia menyeru selain Allah, orang kafir, sesuatu yang tidak dapat memberi madarat dan tidak pula memberi manfaat. Al-Hajj ayat 12. Maksudnya bagaimana? Ibnu Katsir berkata, "Wa qawluhu yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uh." Ay minal asnam wal andad yastaghithu biha wa yastanshiruha wa yastarzuquha wa hiya la tanfa'uhu wa la tadurru. Tafsir Ibnu Katsir. Maksudnya, ia menyeru selain Allah, yaitu berhala-berhala dan sekutu-sekutu, seraya meminta pertolongan, bantuan, dan meminta rizki. Padahal berhala dan sekutu itu tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi madarat. Ini ayat ketiga. Kemudian ayat keempat, wa yukhawwifunaka billadzina min duni. Az-Zumar 36. Dan mereka mempertakuti atau menakut-nakuti kamu dengan sesembahan-sesembahan selain Allah. Maksudnya bagaimana? Dalam tafsir At-Tabari, yaqulu ta'ala dzikruhu li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa yukhawwifuka haula'il musyrikuuna ya Muhammad billadzina min dunillah minal awthan wal alihah an tusibaka bisu bi bara'atika minha wa 'aibika laha wallahu kafika dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang musyrik itu menakut-nakuti kamu hai Muhammad dengan mereka selain Allah, yaitu sesembahan-sesembahan dan berhala-berhala. Bahwa berhala dan sesembahan selain Allah itu akan menimpakan keburukan kepadamu sebab perlepasan dirimu darinya, sebab kamu melepaskan diri dari berhala itu dan celaanmu kepadanya, dan Allah yang maha mencukupimu darinya.
Ini ya ayat-ayat ya, diantaranya masih banyak lagi saudara. Walhasil kesimpulan ya, ayat-ayat di atas memberikan pesan kepada kita bahwa Abu Jahal CS adalah memang benar-benar orang musyrik dan kafir, bukan orang mukmin dan bertauhid rububiyah sebagaimana kebodohan para ulama Salafi Wahabi. Orang Wahabi yang ngotot menganggap Abu Jahal CS beriman dan bertauhid rububiyah setelah tahu bukti kekafiran dan kesyirikannya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, maka hukumnya kufur dan syirik. Wahabi ini berarti kafir dan murtad, karena orang yang menentang nas-nas dari Al-Quran dan hadis hukumnya adalah kufur dan murtad. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.